Oh, keren ada ini tafadhal langsung ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد كيف حالكم جميعا كيف حالكم جميعا kalau pakai bahasa Inggris ngerti nih, how are you gitu kan. Baik, alhamdulillah ana bi khair. Coba jawab bareng-bareng. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah ana bi khair. Ana bi khair, alhamdulillah. Padahal ya itulah muslim ya. Baik, ketika mereka sudah tidak tahu bahasa Arab, salah satunya indikasi dia jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, baca Quran kita, salat selama-lamanya nggak boleh bahasa Indonesia. Nggak boleh. Al-Quran nggak boleh antum baca. Yang terjadi di masyarakat kita, misalnya baca Al-Quran dia pakai terjemahan. Masya Allah, ini nggak boleh ini. Semua ulama sepakat nggak boleh. Misalnya yang terjadi di masyarakat apa? Bukunya Sinan. Ya. Anak dengar jamaah di sebelah anak kontrakan ada anak muda ngaji malam Jumat Yasin ya, lancar ya alhamdulillah. Anak tanya, Masya Allah ngaji Quran itu lancar. Ustaz, anak baca terjemah Indonesianya. Ya Allah, anak nggak boleh. Ini tidak boleh. Ulama sepakat salat baca Al-Quran tidak boleh membaca terjemah. La Buddha, jadi wajib membaca dengan bahasa Arabiyah. Arabiyah. Baik, ini salah satu kekurangan pertama kita, yakni mendalami bahasa Arab. Kalau kita bahasa Arabnya lemah, akidah pun lemah. Karena Al-Quran berbahasa Arab, sholat pun akan menjadi malas. Kenapa? Karena sholat nggak tahu apa yang bacaannya, jadi sholat enggan-enggan. Berdoa pun malas, pakai bahasa Arab susah. Kalau tahu maknanya, Masya Allah, kita sering membaca Quran, sering sholat ditambahi dengan sholat sunnah. Berdoa pun akan memperbanyak berdoa dengan bahasa Arab. Ayo, ayolah ikhwati fillah. Semoga ini waktu istirahat bisa membuat kita menjadi rahat, tenang, mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, di sini ana akan mempelajari ya salah satu fitnah, ujian yang paling maha dahsyat di akhir zaman, yang sangat merajalela. Dimanapun antum berada, akan menemukan ujian yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ujian apa? Ujian apa itu yang ada di mana-mana? Ada yang tahu? Hawa nafsu, salah satunya itu. Jadi fitnatul kubra fi akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di." Tidaklah saya tinggalkan setelah saya meninggal. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, fitnatan, suatu ujian, adar, yang sangat berbahaya bagi iman kita. Itu apa? Fitnatul rijal, fitnatul nisa 'ala rijal. Yaitu ujian perempuan terhadap laki-laki. Ini ada jamaah perempuannya? Ada, alhamdulillah, insyaallah. Baik. Jadi Rasulullah SAW, karena soalnya agak kritis kita melihat TV apa yang terjadi ya, berita-berita. Nauzubillah. Ini Rasulullah SAW sudah menggambarkan ratusan tahun yang lalu bahwasannya ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala rijal minan nisa. Muttafaqun alaih. Sahih. Tidaklah aku tinggalkan suatu ujian yang sangat berbahaya. Adar itu adalah sangat berbahaya. Ya. Isim tafdhil, adar, sangat berbahaya 'ala rijal,
bagi laki-laki. Minan nisa, yaitu ujiannya adalah perempuan. Dan ini fitnah ini, ana bilang merajalela di semua tempat. Antum mau di kereta, bahkan mau di lift sendiri pun kadang ada yang masuk, perempuan. Anda tadi masuk juga perempuan berdua, masya Allah. Ini fitnah. Nggak di kereta, nggak di pesawat, nggak di mall, nggak di kantor, bahkan nggak di kamar mandi. Fitnah. Ada perempuan di situ, ada tidak? Ada. Gambar sampo, gambar sabun. Sahih? Gambarnya siapa? Pakai jilbab nggak? Enggak. Ada fitnah. Hatta antum sebelum tidur kena fitnah. Baca dulu Facebook, khalas. YouTube apalagi, masya Allah, khalas. Makanya fitnah itu mulai terjadi sekarang ini. Merajalelanya, masya Allah. Apa yang terjadi anda nggak perlu ceritakan. Yang penting ini sudah diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul menyatakan yang hadis selanjutnya, fattaqud dunya wattaqun nisa. Rasul SAW mengatakan, takutlah pada dunia dan takutlah kepada fitnah perempuan. Inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya yang fitnah pertama terjadi di Bani Israel juga pada perempuan. Alhamdulillah. Bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan bahwasannya kutiba ala Bani Adam, pasti akan mengenai Bani Adam. Semua yang mengaku anak Adam, semuanya ngaku anak Adam, nggak ada yang ngaku ya ini keturunan Homo sapien. Semuanya anak Adam insyaallah taala. Sah? Baik. Jadi Allah sudah mengatakan Rasul mengatakan bahwasanya kataba ala Bani Adam, telah bahkan akan terjadi bagi Bani Adam, la mahala lahu minas zina. Tidak mungkin dia akan selamat dari zina. Tidak mungkin dia selamat dari zina. Apa itu zina ini? Maka Rasul menyatakan al-ainani tazniyan. Ingat, dua mata pun berzina, sah? Semua ulama fikih sepakat bahwasannya kullu jasadil mar'ah awrah. Semua anggota badan perempuan adalah aurat. Ibu-ibu dengar ya. Illal wajh wal kaffain. Kecuali wajah dan kaffain. Telapak tangan. Sedangkan kaki itu masih aurat. Aurat. Bahkan sebagian ulama masih khilafiyah dalam wajah. Khilafiyah dalam wajah. Kalau Ibnu Ahmad dia aurat. Imam Ahmad aurat. Makanya kalau ada yang pakai niqab itu pakai mazhab Imam Ahmad. Imam Syafi'i pun aurat. Wajah. Sah. Bagaimana buktinya? Ada seorang sudah berjilbab luar biasa ya. Tinggal mukanya, antum pun ngelirik-ngelirik terus, tetap menjadi apa? Fitnah. Sah. Bahkan dia misalnya sudah pakai niqab, mukanya ditutup, antum pasti nyari cara itu. Alisnya tebal. Alisnya tebal. Masih kelihatan alisnya. Ada yang udah ditutup. Waduh, ini badannya seksi. Masya Allah, tetap lihat. Masya Allah. Jadi perempuan semuanya menjadi fitnah. Wal udhunani tazniyan, dan telinga pun berzina. Wa zinahuma al-istima', dan zinanya adalah mendengar. Dan khusus untuk perempuan ada dalil khusus ya tentang suara di surat Al-Ahzab. Wala yakhda'na biqaulihin, janganlah melemah lembutkan suara. Melemah lembutkan. Jadi suaranya dibuat-buat ketika nelpon bosnya, biar bosnya tambah terseok-seok. Bahaya. Bahkan suara pun bisa menjadi Allah itu surat Al-Ahzab. Ayatnya lupa. Yang penting wala yakhda'na bil qaul fayatma'al ladzina fi qulubihim marad. Maka kalau sudah lemah lembut suara,
Fayatma'al ladzina fi qulubihim marad. Maka apa yang terjadi? Orang yang dalam hatinya ada penyakit nifaq, dia akan tergoda. Tergoda. Nah, ini telinga pun berzina. Wal ainani tazniyan. Jadi nelpon pun bisa berzina. Hati-hati. Wal ainan, terus selanjutnya wal yadani tazniyan. Dan tangan pun berzina. Wa zinu ma'al mas. Jelas zinanya adalah dengan menyentuh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, habis Ramadan, Lebaran, semuanya berzina rame-rame sekampung aja. Bahkan ada lelaki yang kesempatan, nah istri sana cantik, saya mau zina, bisa megang tangan, Masya Allah, ada zina, muntasyirah. Setelah Ramadan, Idul Fitri, hari pertama, sudah terkena noda dosa semuanya. Satu kampung dia kelilingin, dicium semua tangannya. Yang lebih parah, ada yang Pak Guru kalau nggak dicium tangannya sama yang perempuan marah. Nah ini, ada soalnya murid saya kalau nggak nyium tangannya dianggap, gimana Pak Ustadz? Ini kalau saya nggak nyium malah gurunya marah. Antum pengen dimarahin Allah atau dimarahin guru? Kalau jawabannya salah. Jadi itu. Wal rijlani tazniyan. Wazinahuma al-mashu. Kaki pun berzina, zinanya dengan berjalan di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal farju yusaddiquhu aw yukadzibuhu. Wan nufusu yatamanna. Kalau tangan mata berzina, telinga berzina, tangan mulai berzina, kaki berzina, apa yang terjadi? Wan nafsu, sedangkan jiwa yatamanna. Mulailah jiwa itu berangan-angan. Wa yastahi, dan menginginkan zina. Wal farju yusaddiqu aw yukadzibu. Sedangkan kemaluan yang terakhir, dia mau melaksanakan atau tidak. Jadi tidak ada zina yang sebenarnya zina memasukkan kemaluan-kemaluan yang haram kecuali dimulai dengan zina mata, tangan, mulut, telinga, kaki. Jadi gak mungkin langsung terjadi zina. Pasti ada zina-zina kecil sebelumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan surat Al-Isra, wa la taqrabuz zina. Ayat 35, janganlah kalian mendekati zina, bukan melaksanakan, mendekati hal-hal yang berbau zina. Sebab itu handphone antum aja ya, ini makan zina. Salah satunya adalah handphone. TV, apalagi TV-nya yang sudah pakai, Masya Allah, kalau tontonannya macam-macam. Apa yang terjadi dengan masyarakat kita sekarang? Anak-anak kecil, antum bayangkan. Anak pun takut punya anak laki-laki, apalagi punya anak perempuan. Ini semuanya terjadi zina karena tontonan. TV kalau matikan. Karena dari pagi sampai malam semuanya aurat yang dibuka. Aurat. Mau nonton berita pun ada yang berhijab, nggak ada. Mau TV apapun sekarang Ramadan pun hijabnya kecil, dadanya masih kelihatan. Jadi semuanya la mahalah lah kata Rasul, bahwasanya Bani Adam itu akan melaksanakan zina. La mahalah, tidak mungkin tidak. Terus bagaimana cara kita menghindari zina? Ada 4 hal. Yang pertama adalah ghuddul basar, itu yang pertama, yaitu menjaga pandangan. Menjaga pandangan. Allah SWT menyatakan di surah Nur, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini untuk orang yang beriman saja. Yaghuddu min absarihim, agar mereka menjaga pandangannya. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluannya. Dzalika azka lahum, itu lebih suci baginya. Allahu khabirum bima yasna'un. Ketahuilah Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, Allahu khabirum bima yasna'un. Allah Maha melihat. Allah la yanamu wa la yashu. Allah tidak tidur dan tidak lupa. Allah tidak tidur dan tidak lupa. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang pertama adalah ghadul basar dimanapun antum berada. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan, ya Rasulullah, dia bertanya, wa kaifa bin nadratil fuja'ah? Ya Rasulullah, bagaimana dengan lihat yang nggak sengaja? Misalnya lagi noleh samping, agak sebelahnya tidak berhijab. Apa yang antum lakukan? Maka Rasul mengatakan, isrif, segera berpaling. Segera berpaling. Basarak, segera palingkan pandanganmu. Fa inna lakal ula, karena pandangan yang pertama nggak dosa. Walaisatil akhirah, sedangkan pandangan yang selanjutnya tidak. Jadi kalau yang nggak sengaja boleh, bukan boleh, ya, segera berpaling. Tidak boleh pandangan pertama kalau dilamain ada, ya ini nggak boleh. Ada yang bertanya, kelas jawab, nggak boleh. Pandangan pertama Ustaz, tapi lamain dikit, lah kelas. Isrif anka basarak, segera berpaling. Fa inna lakal ula wa laysatil akhirah. Kalau yang pertama tidak dosa, sedangkan yang selanjutnya hukumnya berdosa. Alhamdulillah, semuanya adalah dengan yang pertama ghadul basar. Nah, ghadul basar. Bahkan ada teman, ya, dia untuk ghadul basarnya mudah karena dia min 5. Tinggal lepas kacamata, naik busway aman. Ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun orang yang buta itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ada hisab matanya. Jadi kalau ada saudara kita yang buta, biasanya hafalan Qur'annya lebih lancar. Iya. Karena dia maksiat matanya hampir nggak ada, emang nggak ada penglihatan. Jadi Anda menemukan beberapa model tahfidz itu dia buta. Ada di Luwiliang, di mana Pasar Rebo, itu 2 buta. Oh, dia bisa menyimak 2 orang setoran, ini surat beda, ini surat beda. Dia tinggal pakai pemukul, naik, tapi lancar. Masya Allah. Dan itu karena dia menjaga pandangan. Kenapa antum ngapal Al-Quran susah? Pandangan antum terlalu tajam. Yang sudah dipalik tirai malah tembus. Nazar, kelas. Jadi menjaga pandangan itu yang harus dilakukan. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu menjauhi tempat-tempat madinatul fitnah yang diprediksi banyak fitnah di situ. Banyak perempuan yang mutabarrijat, perempuan yang membuka auratnya. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW ala kaum. Rasul melewati suatu kaum, yang kaum itu para sahabat. Sahabat jelas keimanannya tinggi. Tapi Rasulullah apa yang dikatakan? Mereka sedang duduk di pinggir jalan. Maka Rasul menyatakan, iyyakum wal julusa fit turuqat. Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Karena yang pinggir jalan yang lewat ya ada malaikat, ada syaitan juga banyak. Macam-macam yang lewat. Iyyakum wal julus fit turuqat. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, malana min majalisana min but. Ya Rasulullah, kita nggak punya tempat lain untuk berdiskusi kecuali di pinggir jalan ini. Maka Rasulullah mengatakan, aqtu at-tariqa haqq. Kalau begitu berikan hak jalan. Wa qalu wa ma haqqut tariq. Mereka berkata, terus apa hak-hak jalan ya Rasulullah? Maka Rasul menyatakan yang pertama adalah tetap ghadul basar, menjaga pandangan. Ini tempat-tempat yang misalnya antum jadi resepsionis, ya, itu kan tempat orang jalan, jaga pandangan. Kalau antum ke kafe ini beda lagi, karena itu udah tempatnya maksiat. Ke pantai, mana lagi? Ke Ancol, kalau itu memang tempat orang berenang. Itu tempatnya maksiat. Kalau ini kan orang yang sedang duduk, para sahabat takut yang lewat itu ada fitnah. Beda dengan mendatangi fitnah. Ini sudah fitnatul masyi, fitnah kaki yang berjalan. Bahkan anak saya yang kelas 6 itu dia ke pantai, tapi minggir, ini nggak enak. Saya juga jadi malu ya, anak tahu dia. Ada yang itu, yang sana Bi. Dia tahu. Jadi anak kecil udah nasihatin. Perempuan auratnya ini tidak boleh antum melihat.
Tidak boleh antum pandang walaupun anak kecil. Jadi dia akan menasihati kita. Bagaimana dengan yang sengaja datang ke pantai? Khalas. Bulan madu ke Bali, khalas. Bulan madu bermaksiat pada Allah SWT. Baik. Jadi yang kedua adalah menjauhi tempat-tempat yang madinatul fitnah, yang di situ kemungkinan ada fitnah. Kalau yang udah ada fitnah nggak boleh, memang tidak boleh. Madinatul fitnah, yang kemungkinan ada fitnah di dalamnya. Contohnya di pinggir jalan. Jadi yang hakut tariq ada 4. Yang pertama ghadul basar, tetap yang dikatakan Rasul adalah menjaga pandangan yang pertama. Yang kedua baru kaful ada, ya, membersihkan penyakit jalan. Wal amru bil ma'ruf, yang ketiga menyuruh yang kebaik. Yang terakhir wa nahyu 'anil munkar, yaitu menjauhkan dari perbuatan munkar. Yang ketiga adalah ijtinab wasail, ya, menjauhi hal-hal atau qanawa ila zina, menjauhi hal-hal yang mendekati zina. Mendekati zina. Yang terutama ya media. Media itu, Masya Allah. Ini kenyataan. Ada anak kecil. Kalau sekarang dia udah SD. Dulu pas PAUD, dia bernyanyi di pinggir rumah dengan anak saya, anak perempuan. Yang nyanyinya anak yang sampai dengerin berkali-kali. Hamil duluan, telat 3 bulan. Masya Allah, ini anak kecil. Anak kecil PAUD, perempuan. Bagaimana dia sudah menyanyikan ku hamil duluan? Mungkin antum dengar juga lagunya. Saya pernah dengar itu. Ibunya menyetel soalnya. Masya Allah. Jadi anak kecil diajarkan bebas berzina, hamil duluan, sudah nggak aneh. Nauzubillah. Kemana nauzubillah? Ini udah alamat yaumul qiyamah ya ikhwah. Tanda-tanda dekat hari kiamat, intisyarul fawahish. Namanya zina itu udah menyebar, merajalela. Enggak yang tua-tua keladi berzina juga. Bahkan 3 orang yang tidak bakal masuk surga adalah tayyibun zanin, orang yang sudah beruban masih berzina. Itu sudah, dan itu terjadi. Masya Allah. Akhir zaman. Ittaqillah, takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama anak-anak kita, Masya Allah. Masa depan mereka, Masya Allah, sangat mengerikan. Terutama negeri kita liberal sekali. Negeri yang pendidikannya liberal. Ada sekolah negeri, ada sekolah agama. Yang orang yang sekolah negeri nggak tahu agama, makanya korupsi. Orang yang sekolahnya di agama nggak tahu umum, pintar agama tapi miskin-miskin. Ya habada, kalaulah agama dengan umum disatukan, Masya Allah, antum sekarang sudah hafal 30 juz, minimal 3 juz. Tapi karena negeri ini liberal, pendidikannya pun dipisah. Agama sendiri, umum sendiri. Jadi tidak berimbang. Terasanya sekarang Pak, goncangannya mengerikan. Yang selanjutnya, yang keempat adalah hifdzul usrah, menjaga keluarga. Allah sudah menegaskan, antum sudah hafal ayatnya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Thalathatun", ada 3 orang, la yadkhulunal jannah, yang mereka tidak bisa masuk surga. Yang pertama, mudminul khamri, orang yang hobi mabuk. Yang kedua, al-aqu liwalidayhi, orang yang berani kepada orang tuanya. Dan yang ketiga adalah ad-dayyus. Yang ketiga adalah dayyus. Maka sahabat berkata, manid dayyus? Siapakah dayyus itu? Maka Rasul menyatakan, alladzi la yaghar, orang yang tidak punya cemburu.
ala abnaihi wa azwajihi, kepada anak-anak perempuan dan istrinya. Gak cemburu. Cemburu apa maksudnya di sini? Istrinya keluar rumah tanpa hijab, dia diam. Anak perempuannya digonceng laki-laki lain, dia diam. Anak perempuannya tidak berhijab padahal udah balik, maka dia termasuk dayus, orang yang tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, antum semua adalah kepala rumah tangga yang pastinya punya anak, punya istri, insyaallah taala. Yang belum menikah, ya semoga cepat dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat ketemu jodohnya. Amin. Amin. Baik. Jadi orang itu akan mendapat gelar dayus dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia membiarkan anak perempuan dan istrinya, tidak cemburu, ya, ketika dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak suaminya masya Allah jamaah itu berjalan luar biasa ke masjid, pas tahu istrinya menor, anak dayus. Ku anfusakum wa ahlikum. Jadi jaga dirimu dan keluargamu. Berkaitan dua-duanya. Antum menjaga dirinya, nggak menjaga keluarganya, nggak sempurna. Antum menjaga keluarga, suruh sholat, suruh ini, dia nggak sholat, nggak sempurna juga. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap antum pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya dalam keluarganya. Jadi dayus ini banyak. Dayus kalau di Indonesia yang membiarkan istrinya naik ojek, itu dayus. Naik ojek boleh nggak? Bolehnya. Gojek, ini lagi rame nih. Grab bike, istrinya dibiarkan naik ojek sendirian. Nah ini dayus. Ini termasuk dayus, dia tidak cemburu. Bahkan hadisnya udah jelas. La yakhluwanna ahadukum bimra'atin. Tidak boleh salah satu dari kalian bersendirian dengan perempuan yang bukan mahram. Fa inna thalithuhuma syaitan. Karena yang ketiga setan. Ojek, halos. Ya kalau yang nelpon laki-laki dia kurang minat, biasa aja. Tapi kalau yang nelpon ini ada gambarnya lagi, semangat dia ngejar sampai manapun. Tapi ini dayus. Membiarkan istrinya naik saksi sendirian. Kalau di Saudi itu udah kena ini. Kalau sengaja sopirnya membawa wanita sendirian dalam taksi yang tanpa ada mahram, itu ada pasalnya, bisa dipenjarakan. Kalau di kita malah bapaknya nyuruh jemput pakai gojek, dianya enggak, itu khalas, dayus. Dia termasuk dayus. Atau membiarkan anaknya tidak berhijab, bahkan bangga anaknya itu digonceng oleh cowok lain, cowok yang bukan muhrimnya. Ini dayus. Ayo ikhwati fillah, saudara. Fitnah ini, fitnah perempuan ini tidak bisa luput dari kita semuanya. Minimal kita melaksanakan 4 hal tersebut. Yang pertama, ghadul basar, menjaga pandangan. Yang kedua, ijtinab makanin madinatul fitnah, menjauhi tempat-tempat yang diprediksi ada fitnah di situ. Yang ketiga, ijtinabul muwassalati ila zina, menjauhi hal-hal baik itu media, koran dan lain sebagainya yang di dalamnya ada hal-hal yang mendekatkan pada zina. Dan yang terakhir adalah menjaga keluarga kita. Kalau 4 ini antum terapkan, insyaallah ta'ala kita selamat dari fitnah zina. Fitnah zina. Zina dalam Islam adalah dosa yang paling besar. Salah satu 7 dosa yang besar adalah, salah satunya adalah zina. Dan zina kalau terjadi dalam Islam, kalau dia muhsan, sudah menikah tapi zina kemaluan dengan kemaluan, ya, zina yang sebenarnya, maka dia hukumnya adalah rajam.
Kalau dia sudah menikah baik laki dan perempuan. Kalau yang belum menikah, dia adalah jildu mi'ah, yaitu dicambuk 100 kali, wa taghrib am, dan dia diasingkan selama 1 tahun. Jadi Islam itu ada 5 unsur besar. Syariat Islam itu mempunyai 5 aghrad. Tujuan syariat Islam yang paling besar. Jadi semua ayat, semua hadis, semua dalil itu hanya 5 hal yang besar yang harus dijaga. Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama, tujuan agama ini. Yang kedua, hifdzul nasab, menjaga keturunan. Jadi kalau asli orang Arab ya, karena dia jauh dari penjajahan, dia mengenal 7 orang dari nasabnya, bapaknya, kakeknya, buyutnya, terus sampai 7 orang. Kalau di Indonesia baru kenal sampai bapak masih kenal, masih kenal bapaknya, alhamdulillah. Masih kenal kakeknya, masih. Buyutnya, udah habis sampai 3. Masih, alhamdulillah. Bapaknya buyut. Ayo, bagaimana kalau negeri-negeri liberal? Bahkan dia bapaknya nggak tahu. Alhamdulillah. Karena bapaknya ganti-ganti. Jangan kan bapaknya, kakeknya, wah udah nggak tahu. Alhamdulillah. Kalau Islam dijaga, yaitu menjaga keturunan. Yang ketiga, menjaga al-mal. Hanya ada hukuman mencuri, ada hukuman perampok. Yang keempat, hifdzuddam, menjaga darah. Yang terakhir adalah hifdzul ilm, menjaga kehormatan. Jadi menjaga keturunan adalah salah satu ya, dari tujuan syariat Allah diturunkan di muka bumi. Agar keturunan kita menjadi baik-baik, jelas turunannya, maka diturunkan syariat ini. Dan dihalalkan nikah, dan diharamkan namanya as-safah. As-safah adalah zina. Wallahu a'lam bishawab. Udah jam 1. Ada pertanyaan sampai sini? Baik. Tafadhal idza anakanu soal. Thalath soal. Tafadhal dari akhwat pakai kertas mungkin. Baik. Ada pertanyaan? Tafadhal. Ustaz nanya. Tafadhal. Kita dalam keluarga kita kan semua menjaga juga dari zina ya, istilahnya yang seperti nggak pakai kerudung misalnya. Misalnya istri udah dinasihatkan agar pakai hijab, cuma dia belum mau, itu bagaimana? Kemudian suami istilahnya udah memperingatkan lah, ya kan, itu bagaimana? Apakah kita akan dituntut juga nanti di akhirat juga? Nah istri kita juga nggak mau ikutin perintah itu gimana Bu? Baik. Bagaimana hukumnya seorang suami yang sudah menyuruh istrinya untuk berhijab tapi istrinya tetap belum berhijab? Yang pertama, dakwah itu istimrariyati walal hayat. Yang pertama, dakwah itu adalah terus menerus selama masih ada kehidupan. Baik. Jadi tidak hanya berhenti 2 kali ngomong, 3 kali ngomong, 4 kali ngomong. Nabi Nuh itu berdakwah al-fasanatin illa 50 an, 950 tahun, pengikutnya hanya sekitar 80. Jadi setiap 15 tahun hanya 1 orang yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salam. Antum udah menikah berapa lama? 12 tahun. Oh, 12 tahun. 3 tahun lagi insyaallah ya. Dapat 1 pengikut ya dari istri ya, insyaallah taala. Baik, tetap dia wajib. Tetap dia wajib. Ya. Dengan hikmah antum menyampaikannya dengan baik. Insyaallah kalau dia wanita yang baik, muslimah yang baik, taat kepada antum, insyaallah dia akan mengikutinya dan tidak ada bosan-bosannya. Dan itu adalah hikmahnya dakwah. Jadi kalau antum mendakwai istri, ayo berhijab, besoknya berhijab, dakwah antum hilang. Tapi ketika antum ngomong berhijab istriku nggak mau, antum ada dakwah lagi, itu akan mengalir pahala terus. Tapi sekali dakwah sukses, dakwahnya berhenti. Sebab itu dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun lama. Di Makkah 11 tahun, di Madinah 10 tahun.
13 tahun dan 10 tahun, 23 tahun. Jadi lama ya. Jadi lama dakwah itu. Selama dia tetap menjadi tanggungan antum, dia wajib antum dakwahi sampai dia terhijrah. Terus semakin susah antum mendakwahinya, pahala semakin banyak. Allah a'lam bishawab. Al-jaza' min jinsil amal. Ya, resiko itu, pahala itu tergantung resikonya. Masjid jauh, antum datang pahalanya lebih banyak daripada yang dekat datang dan ada hujan, ada sibuk, tapi tetap bisa sholat berjamaah, bisa dengerin ta'lim. Ini lebih baik daripada yang nganggur sini. Jadi intinya berdakwah terus. Allah a'lam bishawab. Saya sudah ada pertanyaan, saya sudah menganggap seperti adik sendiri. Apakah kalau bersentuhan adik mencium tangan diperbolehkan? Baik. Saya bawa jelas bahwasannya anak angkat ataupun anak tiri, misalnya adik angkat, dia hukumnya adalah hukum orang lain. Dia adalah hukumnya orang lain. Baik, dia tidak mendapat warisan, ya, bahkan boleh dinikahkan. Oleh sebab itu anak angkat nasabnya tidak boleh atas nama pengangkatnya. Tetap nama orang tuanya yang asli. Tetap nama orang tuanya yang asli. Mau bagaimanapun antum caranya nggak bisa. Itu hukumnya haram. Sudah ditegaskan di surat Al-Ahzab ayat 4. Nah, tidak boleh mengangkat anak kemudian menisbatkan anak itu kepadanya. Khalas. Itu adalah ada dalilnya di surat Al-Ahzab ayat 4. Tidak boleh. At-tabnim atau mengangkat anak dan menjadikan anak itu namanya, itu hukumnya halal. Selanjutnya orang tua mengangkat keponakan ibu sebagai anak. Dia ikhwan sejak bayi namun tidak pernah mendapat ASI ibu. Nah ini ya, apalagi ini ya. Jadi dia tetap hukumnya orang lain ya. Hukumnya orang lain, anti bisa menikah dengannya. Siapa saja yang boleh antum lihat aurat yang ini, yang boleh antum pegang adalah orang-orang yang tidak antum bisa nikahin. Wanita-wanita yang tidak antum bisa nikahi, maka antum menyentuhnya itu boleh. Kecuali kalau antum menyentuhnya terus ada syahwat, itu haram. Karena ada orang menyentuh ibunya menjadi syahwat, na'udzubillah. Laki-laki menyentuh anak kandungnya bisa bersyahwat, itu ada zaman sekarang saking edarnya. Saking udah mendekati kiamat, seorang anak na'udzubillah dengan anak perempuannya. Na'udzubillah. Jadi kalau ada syahwat, hukumnya tidak boleh. Misalnya orang yang diharamkan untuk dinikahi ada 14. Ummahatukum, ibumu, wa banatukum, dan anak perempuan kandungmu, wa akhwatukum, dan saudara perempuan kandungmu. Itu adalah mahram. Wa banatul akh, dan anak perempuan saudara laki-laki. Wa banatul ukhti, dan anak perempuan saudara perempuan. Dan selanjutnya yang diharamkan adalah wa ummahatukumul lati arda'nakum, ibu-ibu yang menyusuimu. Ya, yang susuannya ada khilafiyah 3 kali radha'at, ada yang 5 kali radha'at. 3 kali menyusui yang musbi'at, yang mengenyangkan. Jadi menyusui kenyang, kita taruh, nangis lagi nyusuin, kita taruh, ganti hari atau enggak, tapi yang penting dia sampai kenyang. Terus nyusuin lagi, maka dia menjadi mahram. Begitu juga ibunya. Wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudara perempuan sesusuan pun menjadi mahram. Wa ummahatun nisaikum, dan juga ibu istri kalian itu adalah termasuk mahram. Jadi dia boleh disentuh. Wa rabaibukumul lati fi hujurikumul lati dakhaltum bihin, dan anak tirimu yang kamu sudah menyetubuhi ibunya, dengan syarat ibunya sudah disetubuhi.
maka anak tiri perempuan itu sudah menjadi mahram. Wa rabaibukum allati fi wujurikum min nisaikum allati dakhaltum wa halailu abnaikum. Yang ke-11 adalah halailu abnaikum, yaitu istri dari anak kandungmu. Istri dari anak kandungmu. Nah, itu jadi kalau untuk yang menjadi mahram ada 11. Yang tidak boleh dinikahi ada 14. Yang selanjutnya adalah menikahi wa anta tajmu bainal ukhtain. Tidak boleh menikahi adik kakak yang masih satu kandung. Baik, yang selanjutnya adalah muhsanat. Perempuan yang sudah menikah jelas nggak boleh dinikahin. Nah, itu masyhur ya. Tayyib Allah alam bisawab. Jadi untuk di sini keponakan ibu dia laki-laki kemudian diangkat menjadi anak, maka apalagi dia belum disusuin, ini karena belum disusuin, maka dia hukumnya adalah seperti orang lain. Kecuali anak itu belum usia 2 tahun dan sudah disusuin selama 3 kali susuan. Kalau jumhur 5 kali susuan, maka dia sudah menjadi saudara sepersusuan. Wallahu a'lam bishawab. Habis? Khalas. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf sebelumnya. Wa naftatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.